semuanya, ketemu lagi dengan saya Taufik and welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman semuanya, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita semuanya menjadi lebih baik dan apa yang kita cita-citakan bisa segera terwujud di tahun ini. Dan juga semoga pandemi COVID-19 akan segera cepat berlalu ya teman-teman. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Nah teman-teman, berbicara tahun baru, pastinya kita tidak pernah lepas dari rasa penasaran bagaimana sih peruntungan kita di tahun ini, apakah lebih baik atau sebaliknya, atau apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan peruntungan yang lebih baik lagi di tahun ini, ya kan? Nah, jadi banyak sekali orang-orang melihat peruntungannya itu melalui sebuah media yang sangat unik sih menurut saya, yaitu media kartu tarot. Nah, memang media kartu tarot ini sangat unik sekali ya teman-teman ya, karena dia merupakan setumpuk kartu yang berisi gambar-gambar yang memiliki arti erat hubungannya dengan kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, kali ini saya mau share bagaimana peruntungan kalian semuanya melalui media kartu tarot, karena kebetulan saya juga tarot reader di sini. Tapi saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya saat ini memang sudah memasuki tahun baru 2021, tapi masih tahun tikus teman-teman, tahun bersio tikus gitu. Nah, jadi bulan depan kan Imlek sekitar tanggal 12 Februari kalau tidak salah. Nah, ketika memasuki tanggal 12 Februari itu kita baru memasuki tahun kerbau. Nah, kali ini saya akan meng-share bagaimana peruntungan kalian menurut 12 sio di tahun kerbau ini. Jadi teman-teman, penasaran kan bagaimana peruntungan kalian berdasarkan sio di tahun kerbau nanti? Ditunggu ya, stay tune dan jangan kemana-mana, oke? Oke teman-teman, untuk sio yang pertama kita akan membacakan sio tikus ya teman. Kita akan melihat bagaimana peruntungan sio tikus di tahun kerbau nanti. Oke, kita kocok kartunya dan kita lihat hasilnya. Nah, untuk sio tikus peruntungannya di tahun kerbau ini, kartu pertama yang keluar adalah Queen of Pentacles. Jadi Queen of Pentacles ini artinya adalah sio tikus masih banyak mendapatkan peruntungan yang bagus di tahun kerbau nanti ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali rezekinya bagus gitu kan, banyak sekali rezekinya bagus, bisnisnya berkembang, karirnya meningkat gitu kan. Terus juga dari sisi keuangan juga bagus gitu. Pokoknya untuk sio tikus sendiri di tahun kerbau ini nanti pastinya bakalan bagus gitu teman-teman. Banyak rezeki, karirnya bagus, pokoknya dari sisi usaha bisnis juga makin berkembang. Dan yang kedua adalah kartu Two of Pentacles. Jadi gini, jadi meskipun karir maupun nanti bisnis yang telah dijalani sama para sio tikus ini sudah berkembang, juga tetap harus hati-hati dengan adanya pengeluaran-pengeluaran. Jadi di sini sio tikus dihimbau untuk bisa menjaga keseimbangan gitu antara pengeluaran dan ini ya teman-teman ya, dan pemasukannya. Jadi mungkin banyak masuk, jangan sampai terlena, banyak pengeluaran, karena nanti tanpa disadari itu bisa berdampak negatif terhadap keadaan keuangan para sio tikus ya. Dan yang ketiga adalah the High Pirates. Jadi Pirates ya. Di sini kartu The High Pirates-nya adalah, nah para sio tikus di sini dihimbau untuk bisa ini ya teman-teman ya, untuk bisa mendengarkan kata hati dia dalam bertindak. Jadi sio tikus di sini memang ini ya, rezeki dan karirnya bagus gitu kan. Pokoknya semuanya bagus, tapi jangan sampai terlena dan mengabaikan kata hati gitu kan. Jadi takutnya nanti gini, bertindak tanpa harus memikirkan hal tersebut dan dia mengabaikan hati nurani, kata hatinya gitu teman-teman. Misalnya gini, udah tahu itu hal yang tidak baik tapi tetap dilakukan. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi harus tetap dijaga biar semuanya stabil dan bagus di tahun kerbau nanti ya. Nah, untuk sio yang kedua yang akan saya bacakan peruntungannya adalah sio kerbau. Oke, kita kocok kartunya dulu teman-teman untuk membaca peruntungannya. Nah, kartu yang pertama adalah kartu Five of Pentacles, teman-teman. Jadi memang tahun ini bukan tahun yang bagus buat sio kerbau ya, teman-teman ya. Karena di tahun ini banyak sekali masalah yang mungkin terjadi di sio kerbau ya. Mungkin bagi yang sudah punya bisnis sebelumnya ataupun yang punya karir itu harus berhati-hati karena banyak sekali tantangan yang akan menerpa kalian, teman-teman. Karena di sini menunjukkan kalau bagi kalian harus berpendirian teguh dan harus terus menghadapi masalah-masalah atau tantangan yang datang ya. Jangan sampai Anda menyerah dengan keadaan, karena kalau misalnya menyerah semuanya selesai teman-teman, seperti yang ada di kartu ini. Jadi kesedihan bisa melanda kalian semuanya sangat dalam gitu. Jadi jadikan ini sebuah pembelajaran, sebuah motivasi untuk kalian bisa menghadapi masalah tersebut dan lebih maju lagi.
Dan kartu yang kedua adalah Eight of Cups ya. Eight of Cups ini menunjukkan kalau orang yang bersio kerbau di tahun ini tuh kalau misalnya ada orang yang bersio kerbau ini ada yang tidak tahan dengan masalah yang dihadapinya, mereka banyak yang lebih memilih untuk pergi meninggalkan masalah tersebut daripada harus terjebak ke masalah tersebut gitu. Jadi mungkin mereka lebih baik pergi meninggalkan masalah tersebut daripada mereka harus menghadapi masalah tersebut ya teman-teman ya. Nah itulah yang terjadi di Shio Kerbau tahun ini. Ya sebenarnya sih teman-teman ini bukan sebuah tindakan yang bagus ya untuk para kalian yang bernaung di bawah Shio Kerbau, karena memang kalau ada masalah itu harus dihadapin gitu kan, baik itu masalah rumah tangga, masalah bisnis, atau mau masalah apapun itu tetap harus dihadapin, gak boleh meninggalkan begitu saja ya teman-teman ya. Dan yang kartu ketiga adalah kartu Temperance. Jadi kartu Temperance ini adalah kartu yang menunjukkan kalau perlu adanya keseimbangan antara emosional kita. Jadi kan kita nih ada kadang emosi kita tuh kadang ke arah negatif, kadang emosi kita ke arah positif. Jadi kita harus mengimbangi keduanya loh teman-teman. Jadi jangan sampai nanti salah satu dominan, apalagi kalau yang negatif mendominasi diri kita sendiri, itu merugikan diri kita. Kita bisa jatuh sakit, kita bisa kepikiran, terus juga menghambat langkah kita ke depan, seperti itu. Jadi untuk yang Shio Kerbau, semangat dalam menjalani hidup kalian, jangan pantang menyerah. Apapun yang terjadi, kan kita harus berusaha untuk menghadapinya ya. Dan untuk selanjutnya saya akan membagikan peruntungan dari orang yang bersio harimau ya. Kita baca kartunya untuk melihat peruntungannya. Nah, kartu yang pertama adalah kartu Queen of Cups. Jadi orang yang bernaung di Shio Harimau di tahun kerbau nanti itu lumayan untuk kehidupan love life, asmaranya sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi selalu harmonis gitu kan. Kalaupun ada masalah cepat terselesaikan, dan kebanyakan dapat ini ya teman-teman ya, banyak mendapatkan kebahagiaan dari diri sendiri, dari keluarga, dari teman maupun dari pacar gitu ya, ataupun dari pasangannya. Nah ini bagus sekali buat teman-teman yang bersio harimau itu untuk tetap menjaga hubungan baik terhadap orang yang dicintainya. Nah untuk yang kedua adalah kartu dari Ten of Wands. Jadi ini merupakan kartu yang menunjukkan kalau dalam karir maupun nanti dalam peluang bisnis bagi kalian yang berwira swasta, Shio Harimau ini banyak sekali mengalami tantangan. Tapi Shio Harimau berhasil melewatinya dengan baik gitu. Karena di sini menunjukkan kalau Shio Harimau ini memiliki jiwa fighter yang bagus sekali. Jadi mereka banyak orang yang bersio harimau lebih memilih untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi terlihat walaupun banyak masalah, tapi masalah tersebut berhasil diatasi oleh Shio Harimau dengan baik, dan pastinya Shio Harimau pun bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari sisi bisnis maupun yang punya karir juga ya teman-teman. Dan kartu yang ketiga adalah kartu The Hangman. Nah teman-teman, jadi tidak banyak juga sebagian dari orang yang bersio harimau ini, kalau dia memiliki masalah gitu ya teman-teman, dia agak bingung harus kayak gimana gitu. Jadi membuat dia itu bisa mengalami yang namanya konflik batin. Jadi kalau misalnya ada konflik batin seperti ini, itu juga merugikan orang Shio Harimau sendiri. Nah ini erat sama hubungan kartu yang kedua tadi teman-teman. Jadi kalau misalnya memang ada masalah, Shio Harimau harus tetap bisa menghadapinya dengan baik ya. Jangan sampai Anda menyerah. Jadi kalau misalnya menyerah, keadaan tersebut bisa gantung seperti yang ada di kartu ini, dan semuanya juga nggak tahu penyelesaiannya seperti apa gitu. Jadi kalau ada tantangan harus tetap dihadapi dengan baik ya. Dengan baik ya teman-teman yang bersio harimau. Oke. Nah untuk pembacaan berikutnya adalah untuk Shio Kelinci. Yuk kita kocok kartunya untuk melihat peruntungannya. Nah, di kartu yang pertama ada kartu Four of Cups yang artinya adalah keraguan. Jadi teman-teman untuk yang Shio Kelinci ini, jadi sebenarnya Shio Kelinci ini penuh dengan keraguan di tahun ini. Jadi kalau misalnya nih teman-teman yang belum punya pasangan, lagi dekat atau seperti apa, atau sama pasangannya, jangan terlalu banyak prasangka ya teman-teman ya. Karena kalau memang kalian mengira pasangan kalian itu adalah yang terbaik, ataupun teman, ataupun orang yang kalian percayain, orang yang kalian sayangin, kalian harus mempercayai mereka semuanya. Jadi jangan terlalu banyak prasangka, karena itu bisa menyebabkan hubungan yang tidak baik nantinya teman-teman. Ya padahal di sini teman-teman tahu orangnya baik nih, tapi teman masih juga ragu, masih juga prasangka sama dia. Nah itu tidak boleh dan harus dihindari untuk di tahun ini ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah
Ten of Cups ya. Jadi kebahagiaan rumah tangga bagi Anda yang sudah memiliki pasangan juga bakalan lebih bahagia lagi di tahun ini. Dan bagi kalian yang jomblo juga pasti kalau semoga kalian bisa mendapatkan jodoh di tahun ini ya. Nih, ini bagus sekali kartu jodoh buat orang yang bersio kelinci di tahun ini. Oke, terus yang ketiga ada kartu Knight of Cups ya. Knight of Cups ini artinya adalah sebuah kebahagiaan kebahagiaan dengan orang yang dicintai. Nah, sepertinya di tahun kerbau ini untuk orang yang bersio kelinci itu sangat bagus sekali peruntungannya di bidang asmara, asmara, love life, sama pertemanan gitu kan, banyak sekali kebahagiaan yang mereka dapatkan gitu kan. Nah, untuk karir dan ini bisnis ataupun yang punya kerjaan atau apapun itu juga tergolong stabil di tahun ini ya teman-teman ya. Nah, untuk pembelian berikutnya adalah untuk Shio Naga ya. Kita lihat peruntungannya di tahun kerbau ini. Kita kocok kartunya. Di kartu yang pertama ada kartu Eight of Swords ya. Jadi ini kartu yang kurang begitu baik. Jadi memang di tahun ini bukan tahun yang begitu baik untuk orang yang bersio naga ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali mungkin pikiran dan masalah menerpa orang yang bersio naga. Tapi di sini teman-teman, orang bersio naga ini harus memilih apakah dia tetap stay menghadapi masalah tersebut atau dia malah membiarkan dirinya terperangkap dalam masalah-masalah yang dihadapin ya teman-teman ya. Jadi kalau di kartu ini menunjukkan memang masalah begitu banyak yang datang. Tapi orang bersio naga tidak boleh dia berdiam diri. Mereka harus tetap berusaha untuk melepaskan masalah tersebut, menghadapi masalah tersebut agar mereka bisa melewati masa-masa yang tidak menyenangkan ini gitu kan. Terus yang kedua ada kartu The High Priestess lagi. Jadi orang bersio naga dihimbau untuk banyak mendengarkan kata hatinya. Jadi bertindak itu penuh dengan pikirannya. Jangan bertindak dengan cueknya gitu kan. Bertindak apa-apa tidak dipikirkan, itu bisa menyebabkan orang bersio naga ini ya teman-temannya, bisa menyebabkan orang bersio naga ini dilanda rasa kecewa nantinya, rasa kesedihan nantinya gitu kan. Nah, terus yang ketiga kartunya adalah Pack of Cups. Jadi Pack of Cups ini menunjukkan kalau meskipun banyak sekali pikiran dan masalah-masalah yang menerpa orang shio naga, tapi semua itu bisa terlewatin jika orang shio naga tetap menjaga pikirannya dengan pikiran positif, bertindak positif, dan percaya semuanya akan cepat berlalu dan indah pada waktunya. Jadi tetap semangat ya orang-orang yang bersio naga. Nah, untuk sio selanjutnya adalah sio ular. Yuk kita lihat bagaimana pembacaannya untuk orang yang bersio ular. Kita kocok kartunya. Nah, kartu yang pertama adalah kartu Pack of Swords. Jadi kartu Pack of Swords ini adalah kartu yang menunjukkan kalau orang sio ular ini itu termasuk sio yang bagus ya teman-teman di tahun kerbau ini. Jadi Pack of Swords ini menunjukkan kalau orang yang bersio ular ini mendapatkan banyak keberuntungan di sisi karir maupun peluang usaha yang dia milikin. Dan orang yang bersio ular ini juga tipikal orang yang suka fighter gitu. Jadi apapun masalah yang terjadi dia tetap melewatinya dengan baik. Dia tetap ingin melawan masalah tersebut menjadi lebih baik lagi. Jadi orangnya memang penuh dengan inilah teman-teman, jiwa fighternya gitu. Jadi ini bagus sekali. Nah, tapi di tahun ini juga bukan tahun yang begitu menguntungkan untuk dari sisi rezeki ya untuk orang yang bersio ular. Jadi mungkin bisnis ataupun karir yang sebelumnya telah berjalan jadi akan sedikit menurun di tahun ini. Tapi orang bersio ular ini tidak boleh menyerah. Jadi ini merupakan sebuah tantangan yang harus kalian hadapin. Jadi kalian harus memikirkan bagaimana cara untuk bangkit lagi untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi daripada hasil yang sebelumnya. Jadi jangan menyerah ya teman-teman ya. Dan pastinya Knight of Cups. Jadi orang yang bersio ular di tahun ini tuh dapat dibilang sih Knight of Cups itu adalah orang yang dia sudah melewati banyak sekali tantangan dan akhirnya dia bisa melewati tantangan ini dengan baik pada akhirnya. Jadi orang bersio ular meskipun banyak tantangan di tahun ini tetap kalian harus menghadapinya dengan baik karena hasil yang lebih baik sedang menunggu kalian ya. Untuk selanjutnya adalah untuk sio kuda ya teman-teman. Kita kocok kartunya. Di
Kartu yang pertama untuk si kuda ada kartu Ace of Cups yang artinya adalah kebahagiaan. Jadi di tahun ini kuda banyak mendapatkan kebahagiaan dari orang yang dicintainya teman-teman ya. Jadi mungkin yang sudah punya pasangan lebih bahagia dan lebih romantis, terus yang punya pacar lebih hangat lagi, yang jomblo semoga cepat mendapatkan jodoh, yang ada pertemanan juga semakin erat gitu kan. Jadi erat hubungannya dengan yang namanya sama orang yang dicintai itu semakin bahagia gitu. Di kartu kedua ada kartu Two of Swords. Jadi kartu Two of Swords ini merupakan kartu kebimbangan. Jadi sebenarnya di tahun ini tuh si ularnya juga lumayan mendapatkan banyak sekali persoalan dan dia bingung gitu harus bagaimana ngambil keputusan untuk hidup dia lebih baik lagi. Nah, saran dari kartu tarot ini sih tetap stay aja teman-teman. Jadi tetap percaya dengan apa yang kalian dapatkan. Maksudnya tetap keputusan yang akan kalian ambil nanti, karena di sini jangan sampai keraguan tuh menghancurkan menghancurkan kebahagiaan kalian. Mungkin dari sisi karir kalian salah ambil langkah malah mungkin berdampak negatif, atau dari sisi asmara juga begitu ya teman-teman ya. Jadi tetap pikirkan baik-baik apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Nah, untuk yang ketiga ada kartu Pack of Wands. Nah, kartu Pack of Wands ini menunjukkan kalau si kuda ini tahun ini lumayan berkembang ya teman-teman ya. Jadi orangnya juga punya pikiran tuh smart. Jadi orang shio kuda ini jadi banyak sekali ide-ide kreatif. Jadi mungkin tahun ini bagi teman-teman yang shio kuda yang ingin memulai usaha atau ingin mungkin mengembangkan usaha ataupun karir yang lebih baik lagi, lebih meningkatkan lagi, itu tahun kerbau ini adalah tahun yang sangat bagus sekali buat kalian untuk memulainya. Oke. Selanjutnya adalah shio kambing. Yuk kita kocok kartunya untuk melihat peruntungannya teman-teman. Kartu yang pertama ada kartu Four of Pentacles. Jadi kartu dapat dibilang seperti ini ya. Jadi mungkin tahun kambing itu maksud saya di tahun kerbau ini untuk orang yang bershio kambing dapat dibilang kalian harus menjaga apa yang sudah kalian raih saat ini ya. Mungkin yang udah punya peluang usaha yang bagus kalian tetap jaga, ataupun yang karirnya udah lebih bagus, ataupun karir dan peluang karir dan usaha kalian tahun ini harus tetap dijaga. Jadi jangan sampai kalian itu salah langkah ya. Maksudnya kalau misalnya salah ambil langkah di sini, mungkin ambil keputusan, mungkin ada yang ingin mengembangkan usaha nih, tapi tahu-taunya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan gitu kan. Jadi intinya kartu ini menunjukkan kalau teman-teman yang bershio kambing harus tetap menjaga karir maupun love life-nya juga, ataupun bisnisnya tetap baik ya teman-teman, agar tetap stabil gitu semuanya. Terus yang kedua juga ada kartu The Hierophant yang menunjukkan kalau orang yang bershio kambing harus lebih banyak berdoa lagi tahun ini. Jadi meningkatkan spiritual rohani kita kepada Tuhan itu adalah langkah yang bagus untuk tahun ini, untuk membuat shio kambing ini lebih tenang dan lebih bijaksana lagi dalam menjalani kehidupan gitu. Dan yang ketiga ada kartu Died ya teman-teman ya. Nah, kartu Died ini bukan merupakan kartu yang jelek sebenarnya, tapi menunjukkan kalau sesuatu yang berakhir itu ya udah memang harus berakhir gitu loh teman-teman. Mungkin ada yang bagi kalian yang bershio kambing yang memiliki bisnis ataupun lagi menjalin hubungan sama seseorang, tapi taunya harus berakhir gitu ya teman-teman. Ya mungkin memang itu sudah jalannya untuk di tahun ini, tapi ini merupakan langkah awal yang baru bagi teman-teman. Jadi mungkin harus memulai lembaran baru lagi untuk meninggalkan sesuatu yang buruk sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai yang buruk ini malah membuat kalian itu menjadi lebih down. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk shio kami tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini ya. Pembacaan tarot selanjutnya adalah untuk shio monyet ya teman-teman. Kita kocok kartunya untuk melihat peruntungannya. Di kartu yang pertama ada kartu The High Priest. Jadi di tahun kerbau ini buat Anda yang bershio monyet harus lebih mendengarkan kata hati. Jadi kalau misalnya kalian bertindak itu harus dipikirkan baik-baik gitu kan. Apakah langkah ini bagus saya lakukan? Mungkin untuk yang memulai bisnis maupun untuk menjaga bisnis sama pasangannya juga. Jadi harus dipikirkan matang-matang setiap kali kalian bertindak ya teman-teman ya, agar hasilnya juga lebih baik gitu pastinya. Terus yang kedua ada kartu Queen of Pentacles. Jadi di tahun ini juga bagi Anda yang bershio monyet juga tahun yang bagus. Banyak rezeki yang datang buat kalian. Jadi kalau memang udah ada karir dan bisnisnya ataupun sama pasangannya gitu kan, bisa berjalan dengan lancar di tahun ini. Jadi dipertahankan ya teman-teman ya. Nah yang ketiga ada kartu Nine of Swords. Jadi kartu Nine of Swords ini menunjukkan kalau misalnya
Jadi kalau misalnya orang yang bersio monyet tadi, jangan sampai sambil salah langkah seperti kartu yang ini yang saya katakan. Jadi jangan sampai Anda mengabaikan kata hati atau bertindak dengan tidak memikir-mikir sebelumnya. Atau nanti kalian bisa berakibat banyak pikiran gitu teman-teman. Jadi jangan sampai itu terjadi sama kalian ya teman-teman. Jadi harus bertindak itu sesuai dengan yang kalian pikirkan matang-matang. Jadi biar hasilnya juga lebih bagus. Selanjutnya adalah untuk sio ayam ya teman-teman ya. Jadi kita ini ya, kita kocok kartunya untuk pembacaannya. Untuk kartu yang pertama ada kartu The Hermit teman-teman. Jadi untuk Anda yang bersio ayam di tahun kerbau ini, tahun dimana kalian harus banyak introspeksi diri. Jadi jangan sampai kalian misalnya ada masalah, kalian itu hanya sekedar memikirkannya tapi tidak mencari jalan keluar. Atau mungkin kalian bingung gitu dengan apa yang harus kalian lakukan. Jadi kalau ada masalah bisnis atau masalah kehidupan. Jadi tahun ini bagus untuk kalian introspeksi diri untuk mencari jalan yang lebih baik lagi. Dan untuk yang kedua adalah kartu The Emperor. Jadi kartu The Emperor ini adalah kartu yang menunjukkan kalau tahun ini orang yang bersio ayam itu lumayan bagus untuk dari sisi karir, dari sisi bisnis yang mereka jalankan. Jadi untuk kalian tetap harus menjaga apa yang sudah ada gitu ya teman-temannya, tapi jangan sampai Anda lupa diri atau malah lebih agak sombong gitu, nggak boleh ya. Jadi itu bisa menghancurkan diri kalian sendiri gitu. Dan kartu ketiga adalah Queen of Wands. Jadi tahun ini untuk sio ayam juga cukup bagus dari sisi peluang bisnis sama karir yang tadi saya bilang tadi. Jadi lebih baik lagi pokoknya. Jadi pertahankan ya teman-teman untuk sio ayam, hanya saja perlu untuk berintrospeksi diri aja untuk di tahun ini. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk sio anjing. Yuk kita baca kartunya teman-teman untuk peruntungannya. Untuk yang pertama kartunya adalah Eight of Cups. Jadi untuk Anda yang bersio anjing, mungkin banyak di antara kalian mengalami masalah tahun ini dan kalian lebih memilih untuk meninggalkan masalah tersebut daripada harus menyelesaikannya. Nah ini adalah tentu saja langkah yang salah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, teman-teman harus tetap menghadapinya. Lari dari masalah bukanlah solusi. Oke, jadi untuk teman-teman yang punya masalah harus tetap optimis dalam menyelesaikannya. Terus yang kedua ada kartu Two of Pentacles. Jadi perlu adanya keseimbangan di tahun ini teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk pendapatan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memiliki income, jadi teman-teman harus jaga itu dan harus manage keuangannya dengan baik. Agar jangan sampai ada keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi di sini harus tahun dimana teman-teman yang bersio anjing harus menjaga atau manage keuangannya dengan baik gitu. Biar nantinya dia juga tidak shock ya dengan ketidakseimbangan keuangan yang mereka milikin gitu. Dan yang ketiga adalah Four of Wands ya, yang artinya adalah teman-teman sio anjing untuk tahun ini itu adalah tahun yang bagus untuk kalian menikah. Jadi kalau memang kalian sudah memiliki pasangan, tahun ini kalau kalian mau nikah adalah tahun yang tepat sekali. Terus bagi yang punya bisnis, kalau ingin memulai bisnis juga merupakan awal mulai yang bagus untuk tahun ini. Jadi teman-teman pikirkan ya untuk langkah kalian untuk mau memulai bisnis atau untuk menikah gitu. Untuk pembacaan sio yang terakhir adalah sio babi. Yuk kita kocok kartunya untuk melihat peruntungannya. Nah, jadi kartu yang pertama adalah Queen of Cups. Jadi untuk orang yang bersio babi tahun ini sebenarnya dari sisi love life sama pasangan atau sama orang yang dicintainya itu hubungannya bagus ya teman-teman ya, stabil, tidak ada masalah, malah makin hangat yang saya lihat di sini. Nah, cuma untuk kartu yang kedua adalah kartu Ten of Swords. Jadi kartu ini menunjukkan kalau tahun ini lumayan banyak membuat orang yang bersio babi itu tertimpa masalah ya, baik itu dari sisi kayaknya lebih dari sisi keuangan sama karir ataupun bisnis yang mereka jalankan. Mungkin tidak begitu berjalan mulus atau seperti apa, bahkan beberapa di antara mereka bisa ini ya teman-temannya sampai sakit, sampai benar-benar kepikiran. Jadi teman-teman jangan biarkan masalah ini malah menimpa kalian dan kalian terjebak di dalamnya. Pastinya teman-teman harus tetap menghadapinya dengan baik gitu. Meski setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, seperti kartu yang ketiganya adalah Six of Swords yang artinya pelan tapi pasti semua masalah yang dihadapin sama orang yang bersio babi akan terselesaikan dengan baik. Jadi tetap melakukan yang terbaik ya teman-teman ya, meskipun kalian sedang dirundung sama masalah.
Oke teman-teman, itulah pembacaan peruntungan 12 Sio di tahun kerbau nanti. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan ramalan itu bukan untuk ditakutin, tapi perlu untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan juga tidak boleh dipercayai kali ya teman-teman, karena semua ini hanya having fun buat kita semuanya. Hanya untuk iseng-iseng aja gitu. Nah sekali lagi, saya Taufikmu ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini bisa menjadi tahun yang lebih baik buat kita semuanya. Apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Dan pastinya kita doakan pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Dan teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel saya. Nantikan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk di like, di comment, and subscribe my YouTube channel. Oke, sampai jumpa.